Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual, yaitu upaya saya dalam mewujudkan visi guru penggerak melalui model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut, perkenalkan, saya Hani Hidayati dari SDN Jogorogo 1, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Dalam belajar, saya didampingi fasilitator Bapak Mu'alif dan pengajar praktik Bapak Wahyudi. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini yaitu CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif yang mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan, menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah, yang dimulai dari mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, kemudian memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi bersama. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang religius, inovatif, dan nasionalis berbasis lingkungan hidup. Berikut ini penjelasan komponen visi. Religius menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia terhadap lingkungan hidup. Inovatif menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis, kreatif, dan mandiri dalam menjaga lingkungan hidup dan berprestasi. Nasionalis menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global dan gotong royong untuk kelestarian lingkungan hidup. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek religius, yaitu kecintaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya perubahan budi pekerti, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, elemen akhlak terhadap alam melalui pembiasaan dan pembelajaran. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, mengapa peserta didik kurang peduli dengan kondisi lingkungan sekolah sehingga tanaman banyak yang mati? Bagaimana solusinya agar taman dan lahan kosong di sekolah kembali menjadi area yang asri, indah, dan nyaman untuk belajar peserta didik? Tindakannya, mendiskusikan permasalahan taman dan lahan kosong di lingkungan sekolah pada rapat komite pembelajaran, meminta dukungan kepala sekolah dan kolaborasi dengan rekan guru mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah, menindaklanjuti solusi pengadaan tanaman baru, dan mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah terhadap pemeliharaan tanaman. 2. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, siapa yang telah berhasil meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan hidup di sekolah? Bagaimanakah cara rekan guru yang berhasil meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap tanaman tersebut? Aktivitas apa saja yang sudah dilakukan? Tindakannya, melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang telah berhasil meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kelangsungan hidup tanaman di sekolah, mencari tahu dan mencatat bagaimana mengelola kelas agar peserta didik konsisten melakukan kegiatan tersebut, menggali pengalaman dari peserta didik yang telah berhasil memelihara tanamannya dengan baik di sekolah. 3. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya,
Kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan yang ada di sekolah? Bagaimanakah perasaan saya setelah melihat kepedulian peserta didik terhadap lingkungan di sekolah meningkat? Apa hal-hal yang dapat mendukung agar kepedulian peserta didik konsisten dan menjadi karakternya? Tindakannya, membuat model atau skema belajar dan menyusun program pembiasaan di sekolah yang mampu meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama. Meyakinkan dan motivasi siswa bahwa peduli lingkungan itu seru. Membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan hidup dalam pembelajaran. 4. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah sederhana dan pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap kelestarian tanaman sekolah? Berapa lama target waktu untuk mencapai sikap kepedulian peserta didik terhadap lingkungan hidup di sekolah? Bagaimana cara mengukur kemajuan dan progres langkah-langkah tersebut? Tindakannya, memulai dari diri peserta didik untuk menceritakan pengalaman berkesan tentang tanaman yang disukai. Memotivasi siswa untuk membuat lingkungan sekolah menjadi indah, asri, dan menyenangkan untuk belajar. Menyusun strategi pembelajaran untuk mencapai target dan kegiatan pembiasaan sekolah yang memberikan kesempatan peserta didik untuk merawat tanaman yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang kelima, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan rencana pembelajaran dan kegiatan MONEF? Bagaimana mengukur keberhasilannya? Siapa yang menampung masalah yang timbul dan mencari solusinya? Bagaimana rencana tindak lanjut membudayakan kepedulian lingkungan hidup? Tindakannya, koordinasi dengan kepala sekolah dan komite pembelajaran terkait gerakan peduli lingkungan di sekolah, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun konsisten dan berkelanjutan, menyediakan wadah untuk mengekspresikan diri secara bebas di sekolah, contohnya reorganisasi tim adiwiyata sekolah, dan berkolaborasi dengan stakeholder tentang pembiasaan budaya peduli lingkungan. Demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.